Bersama kami, pemirsa sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Gembong Suwito, Direktur Edukasi dan Investasi Sahamologi, kita akan lihat terlebih dahulu pembukaan dari IHSG di pagi hari ini di pukul 9:01 waktu Indonesia bagian Barat. Kami seluruh datanya dari RTI. Ya, baik. Kita terlebih dahulu ke Bursa Asia, pemirsa. Ya, untuk saham-saham atau bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini dibuka mix, pemirsa, dengan bursa maksud kami indeks Nikkei 225 menguat 0,92% maksud kami di level 42.875. Kami koreksi ada tanda minus di samping 0,92 itu seharusnya tidak ada begitu ya. Berikutnya untuk STI Singapura melemah 0,28% di level 4.260, Kospi Korea dibuka melemah 0,13% di level 3.220, dan untuk Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 0,6% di level 25.766. Dan berikutnya adalah saham-saham pilihan pagi hari ini pemirsa yang direkomendasikan oleh Pak Gembong, diantaranya adalah ada BBCA dengan support di 8.000 dan resistance di 9.200, BBTN support di 1225, resistance di 1.500, SMRA dengan support di 410, resistance di 500, kemudian SIDO dengan support di 490 dan resistance di 550. Rekomendasinya seluruh saham pagi hari ini dari Pak Gembong adalah buy. Dan berikutnya untuk pembukaan dari IHSG di pukul 9:02 waktu Indonesia bagian Barat, sejauh ini bergerak menguat dengan menguat 0,26% di level 7.913,230. Tentu saja terus bergerak mendekati level 8.000 dan saham-saham yang menjadi top gainers diantaranya adalah ada uang, kaki, kemudian juga ada ikan, SGRO dan juga CEM. 5 top losers ada NRCA, DSNG, kemudian ada GPRA, HGI, SNLK. Dan pergerakan sektoral pemirsa seperti Anda dapat saksikan di layar televisi. Ya, untuk sektor yang memimpin penguatan sejauh ini adalah cyclical dengan penguatan hampir 1%. Sementara itu sektor industri sejauh ini memimpin pelemahan dengan pelemahan 0,11%. Kita lanjutkan perbincangan bersama Pak Gembong. Pak Gembong sejauh ini masih berada di level 7.900-an ya, makin mendekati 8.000. Namun kita kemudian akan bahas nanti di ujung segmen ini terkait dengan proyeksi pergerakan IHSG dari Anda Pak Gembong. Kita akan ke saham-saham pilihan dari Anda. BBCA terlebih dahulu, Pak Gembong seperti apa analisis lengkapnya? Oke, tematik secara global itu posisinya penurunan suku bunga. Dua sektor yang sangat-sangat terpengaruh terkait suku bunga adalah yang diuntungkan katalis positifnya ada dua. Pertama dari sisi perbankan, yang kedua dari sisi properti. Kita bicara yang perbankan dulu. Ya, kita rekomendasi BCA karena BCA ini satu rilis laporan keuangan itu sangat baik di atas 10% dan satu-satunya big cap yang secara kenaikan earning per share-nya itu di atas 10%. Ya, BBCA kita rekomendasi di 8.750 sampai 8.800 gitu kan, dengan target price minimum di 9.200 sampai 9.300 swing dalam 1-2 minggu ke depan. Itu yang pertama dari sisi BCA. Dan batasi risiko kalau misalnya turun di level 8.850. Baik, menengah ke panjang untuk BBCA, Pak Gembong? Harusnya 1-2 minggu ke depan angka di level di atas 9.000 itu tercapai. 9.100, 9.200 ya kira-kira seperti itu. Karena satu fundamental tadi ya sangat baik, yang kedua dari sisi capital inflow ya terjadi di BCA. Yang biasanya itu ya 2-3 bulan kemarin capital outflow, ya sekarang 2-3 hari ya itu sudah capital inflow. Ini yang mendorong BBCA. Ibaratnya pintu masuk awalnya itu dari sisi ketika bicara market cap ya di saham-saham ya indeks global, di sisi contoh ya MSCI dan lainnya BBCA nomor 1. Sehingga itu menjadi katalis positifnya BBCA. Baik, secara teknikal bisa dimanfaatkan, secara fundamental juga menarik untuk bisa dikoleksi untuk menengah ke panjang begitu ya untuk BBCA. Dari BBCA ke BBTN, Pak Gembong? Ya, ini yang mulai ketika bicara suku bunga.
suku bunga turun, maka asosiat dari sisi perbankan yang fokus utama di sisi KPR itu dari sisi BBTN. Sehingga ya pertama dari sisi sentimen positif, katalis positif dengan tren potensi kenaikan penurunan suku bunga. Yang kedua dari sisi valuasi dari sisi BTN sangat menarik gitu kan, sudah sangat murah, price in. Ya, target saat ini BBTN itu di level 1.500 dan sekarang sudah mulai ada capital inflow ke BBTN, tapi batasi resiko ketika posisi harga di 1.225. Baik, pertimbangan valuasi harga yang murah, kemudian juga target price dari BBTN yang bisa dimanfaatkan, ini menjadi pertimbangan analisis ataupun rekomendasi Anda untuk BBTN di pagi hari ini ya. Kalau kita bandingkan dengan Bank Himbara yang lain, Pak Gembong, seperti apa? Ya, kalau dibanding dengan Bank Himbara yang lain, sebenarnya trennya naik. Tinggal potensi upside dan kira-kira siapa yang mendapatkan keuntungan yang sangat positif dengan sentimen penurunan suku bunga. Baik. Maka kita ambil ya tadi BBTN ini menjadi sesuatu yang kami pilih secara prioritas dibanding Bank Himbara yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, Bank Himbara yang lain, ya ini kan ada rencana terkait dengan banyak program-program dari sisi pemerintah yang harus disupport oleh perbankan. Jadi sentimennya, contoh misalnya ya terkait pemodalan misalnya Koperasi Merah Putih gitu kan. Nah itu kan memberikan sentimen-sentimen yang kira-kira negatif. Sehingga ya saya memilih dari sisi BBTN untuk memberikan skala prioritas dari sisi rekomendasi. Baik, ini juga berkaitan dengan salah satu sektor yang mendapatkan dampak positif dari penurunan tingkat suku bunga acuan terkait dengan sektor properti, dan BBTN ini juga berkaitan dengan penyaluran kredit KPR begitu ya, berkaitan satu sama lain. Baik, dari BBTN kita ke SMRA, Pak Gembong, seperti apa? Ya, yang terkait properti sebenarnya banyak ya properti yang sangat-sangat menarik, karena kalau sisi market cap itu propertinya namanya PANI gitu kan. Tapi kan PANI itu pergerakannya lebih ke arah faktor yang sifatnya corporate action. Nah banyak sisi ya terkait saham-saham properti ya, misalnya contoh SMRA, BSDE, B1 itu yang menjadi prioritas utama kita di rekomendasi. Nah salah satunya yang kita melihat dari sisi fundamental, valuasi dan recovery dari sisi laporan keuangan, kami melihat SMRA itu cukup menarik, cukup atraktif dengan target beli di kisaran 425 sampai 430. Targetnya panjang ya di kisaran minimum 500, tapi batasi resiko ketika menyentuh harga di level 410. Baik, dari SMRA kita ke SIDO, Pak Gembong. Nah, SIDO juga sama, ya ini posisinya support terkuat dia di level kira-kira di 500-an dan saat ini masih belum ya tertembus. Mendekati 500 saat ini di level 500 ya 05 atau 510 itu kita rekomendasi untuk lakukan pembelian. Ya satu dividen, yang kedua dari sisi fundamental laporan keuangannya ada perbaikan di Q2 sehingga itu menjadi katalis positif, sentimen positif kita untuk memberikan rekomendasi di SIDO. Target SIDO masih panjang, kisaran minimal 550, tapi batas risiko ketika di level 490. Baik, itu tadi beberapa saham yang direkomendasikan dari BBC, BBTN, SMRA, dan juga SIDO. Singkat saja untuk proyeksi pergerakan IHSG, Pak Gembong, di pagi hari ini. Ya, di pagi hari ini momentumnya masih akan positif, tetapi pergerakannya akan mix gitu kan. Kalaupun ada kenaikan tidak sekencang kemarin, ya mendekati 8.000, tapi harapannya saham-saham blue chip terus dilakukan akumulasi, baik investor retail maupun investor ini asing. Dan harapan kedua, saham-saham konglomerasi jangan turun yang signifikan. Kira-kira gitu. Terms and condition-nya seperti itu ya. Ya, sampai besok pas penutupan terakhir di tanggal 15, ya ulang tahun ya Republik Indonesia yang ke-80, IHSG di 8.000. Amin. Baik, oke, beberapa informasi, analisis dan juga rekomendasi sudah disampaikan oleh Pak Gembong tadi terkait dengan investasi dan juga saham-saham yang direkomendasikan pagi hari ini. Semoga dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk pelaku pasar, tapi keputusan investasi kembali ke tangan investor. Pak Gembong, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda, Pak Gembong. Sampai jumpa. Terima kasih, Mas Wiki. Terima kasih. Baik.